Ya Bada, ya Badi, ya Mayiti. Hadir, wujud, kun, fayakun. Wujud. Assalamualaikum sampurasun. Waalaikumsalam. Sarang sahaya Kula kiraksa. kiraksa. Kiraksa nu ngalinggihan di paling mana? Kula nu ngalinggihan ieu patempatan. Tu anjeun nu ngalinggihan ieu patempatan. Atur nuhun kiraksa parantos sumping kapanggilan kaula. Kiraksa tujuan kaula manggil anjeun atanapi ngagerwan anjeun kaula teu aya sanes saukur hoyong silaturahmi sareng anjeun. Nu kaduana kaula aya maksud atawa aya pangniatan hoyong naros ka anjeun sebagai leluhur kaula. Naruksa. Kaula hoyong naros, kaula nuju diajar ngaji diri atanapi mawas diri nyaeta kaula hoyong terang. Artina benda pusaka fungsina benda pusaka eta kumaha. Punten. Kula pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Waalaikumsalam. Sarang saya Kula apa Subrata. Abah Subrada. Kunaon kiraksa mulang? Kiraksa mah masih kasebut ngorah keneh. Oh, kiraksa kasebutna murad. Aya keneh larangan. Oh, aya keneh larangan. Aduh. Naon eta nu caang. Tah ieu teh alat bantu. Lamun alat bantu teh naon bahasa Sundana teh? Alat Cacaang. Lamun urang lempang dinu poek nyaeta kudu dibantuan. Kudu caang obor supaya urang ngalengkah henteu labuh, henteu salah nincak jalan. Wah, lamun di zaman Abah mah baheula. Nu kitu teh ngaranna obor. Ah, nya obor bah. Tapi obor teh ieu mah alus. Oyak-oyakan. Tah, alhamdulillah Abah ku atas jasa bantuan Abah zaman baheula mantuan ngamerdekakeun negara ieu. Alhamdulillah anak cucu Abah dina tiasa ngarasakeun kanikmatan. Alhamdulillah, Cuk. Hiji Abah bade nyukurkeun Abah teh alhamdulillah kaancangan. Abah teh tiiseun. Abah teh tiiseun. Geus deukeut kana zaman kiwari. Nya, Abah. syukur araranjeun masih kena daek nganjang kanu kieu. Gitu, da tempat nu kieu mah kotor kasebutna. Ya, Tapi bagi kaula mah bersih, Abah. Tempat ieu teh. syukur ari ti aku mah aya napang ya kula. Justru Aya na perjuangan kula teh. Keur meuceuna aya ti mulai. amin, Abah. Mudah mugi-mugia ku bangsa kaula dimulai deui. Tah, ieu teh Abah
lapangna abi sumpingna ka tempat nu kieu, ka tempat nu sunyi, ka tempat anu hening. Abi teh hoyong diajar ngaji diri, mawas diri, ngarumasakeun kasalahan anu kukuring disangaja atawa jeung henteu. Gitu. Syukur ari dek diajar mah. Ari jadi manusia mah kudu manfaat jeung balarea. Ya, kudu bisa. Cicing kina kahirupan teh. Komo di zaman kiwari nya. Zaman kiwari mah aya kieu-kieu teh. Karasa perihna kana hate abah. Perihna kumaha Abah ka hate Abah teh karasana? Jauh budak ngora ayeuna jeung budak ngora baheula. Kan nggak ditranslate aja. Budak baheula mah diajar teh. Kuat. Kieu lah Abah. Kieu lah nyuhunkeun hapunten abi motong kacariosan Abah. Ye, kaula teh ieuna keur kikieun teh minangkana mah supaya aya nu nuturkeun ti bangsa kaula. Kan bangsa kaula teh lain hiji dua. Maksud. Bangsa kaula teh mangrebu-rebu, bener Bah? Nah, dina bangsa kula teh bahasa teh robah-robah ataupun henteu hiji Abah. Oh, jadi kieu maksud anjeun teh meureun kana bahasa persatuan. Nya Abah, abdi teh hoyong mau nyarios atuh ti tadi. nuhun nonton bahasa persatuanna Abah. Oh, syukur atuh. Sok. Mangga Abah. Nuhun. Jadi kumaha ieu mimitina? Di mana heula? Abah bisa karena bahasa persatuan. Pang bisa nasi. Atuh syukur alhamdulillah teh kaula teh pasti ngarobah. Itu kayak. Alhamdulillah. Sok atuh ti Abah ti mimiti kumaha nu karasa kapeurih ti Abah teh sok caritakeun. Oh. Jadi kalau Abah mah dulu ya. Iya, Bah. Itu belajar teh jauh. Jadi kiat. Kalau orang zaman dulu itu giat belajar. Walaupun dengan gelap, walaupun dengan alat ataupun alas kaki seadanya. Baju pun hanya ditutupi dengan daun. Iya, Abah sarasa mah astagfirullahaladzim. Gimana ini teh ya? Terkadang gua kalau lagi bahasa Indonesia sukanya bahasa Sunda ya bicaranya ya. Terkadang kalau lagi bahasa Sunda suka menggunakan bahasa Indonesia. Gimana ini hostnya? Aduh kurang. Udah biarin gak apa-apa. Ada Abah ge meureun pabaliut ieu teh. Ya. Tapi saya pabaliut. Jadi apa yang mau kalian tanya? Nih, Bah, tujuan saya tuh kesini karena jujur sejatinya bangsa kami masih kurang apa ya? Kurang mengetahui tentang benda pusaka. Sejenisnya benda pusaka yang ada di tangan saya. Nah, kebanyakan bangsa kami itu berpikir ataupun beranggapan terhadap benda pusaka itu sebagai pembantu ataupun apa ya, intinya dikeramatkan. Iya. Walaupun hatinya ataupun mulutnya tidak menduakan Tuhan. Tetapi tanpa kita sadari kita sudah tidak secara langsung sudah menduakan Tuhan. Ya. Padahal setahu saya yang masih belajar, tetapi entah dengan kenyataannya, karena di sini juga saya lagi belajar. Padahal benda pusaka tersebut ada kajian dan ada fungsinya. Nah, barangkali di sini Abah berkenan
untuk menceritakan kajian dari benda pusaka dan fungsi dari benda pusaka. Silahkan Abah ceritakan. Ai, eta mau bagian Abah pisan. Oh gitu Abah. Oh. Jadi ini adalah sebuah kajian. Yalah, nah, nanti dulu ya. Mau nyesep itu teh wangi. Boleh Abah. Mohon maaf. Jadi zaman dulu Abah kan suka ngerokok. Zaman dulu rokoknya itu gimana Bah? Ada nggak zaman dulu? Zaman dulu ada yang namanya rokok. Namun dilintingnya juga bukan seperti ini. Dulu itu menggunakan apa Bah? Menggunakan pelepah, daun aren ataupun kulit jagung. Jadi menggunakan daunnya ya, daun dari aren gitu kan? Ya, seperti Iya. Masih saya belum tahu Bah, baru sekarang Bah. nggak bakal kealaman sama kalian. Dulu merokok juga sembunyi-sembunyi karena takut ketahuan sama penjajah. Emang gimana dilarang? Apa gimana dulu Bah? Bukan dilarang. Yang seperti ini awalnya itu adanya dari bangsa suku-suku pedalaman. Untuk apa? Untuk menghangatkan suasana. Untuk teman ngobrol. Agar apa? Agar kita merasa nyaman. Iya. Silakan Abah kepada intinya Bah. Pertanyaan saya. Jadi sebuah pusaka itu dulunya digunakan sebagai satu tanda, dua senjata, yang ketiga adalah kajian. Yang bermaksud gimana Bah? Mohon maaf ya, saya otaknya agak sedikit tolak Bah. Ataupun telat ya Ya, pencernaannya. jadi sebuah pusaka adalah sebagai tanda. Sebagai tanda. Seperti contohnya, Abah memiliki satu buah pusaka ini. Ya. Kamu memiliki satu buah pusaka kujang misalkan. Ya. Ataupun trisula. Ada kujangnya Bah kan dulu. Ada ini Bah. Nah, ini kujangnya Bah. Namun itu hanya pisau Bah. Dia mau paraki ngisit lauknya. Rasa Abah pergi ngisit lauk, tapi kaulah cinta pisan karena seni ieu Abah. Jadi dulu ini dibuat oleh para empu untuk sebagai tanda. Karena orang yang memiliki sebuah pusaka adalah orang-orang yang berarti. Orang-orang yang pernah berjuang bersama negara. Apa arti dari sebuah pusaka? Adalah sebuah cerita untuk masa depan ini seperti kalian. Namun kebanyakan dari kalian menyalahgunakan. Seperti ini contohnya kalau ini dibuat tanda. Ya. Seperti kamu memiliki satu buah kujang. Iya betul. Saya memiliki satu buah keris. Iya. Dan kamu sebagai ajudan saya. Kamu manusia bukan? Manusia. Oh iya. Kelihatan. Kelihatan. Seperti ini contohnya. Saya memiliki sebuah pusaka ini. Saya ingin bersilaturahmi dengan kamu. Ibaratkan kamu adalah saudara saya. Iya. Kamu sebagai ajudan saya yang saya percayai. Saya ingin memanggil saudara saya yang bernama, apa nama kamu? Hendar. Yang bernama Hendar untuk datang menghadap saya. Saya titipkan pusaka saya agar dia percaya kamu adalah utusan saya. Kamu berikan kepada dia.
contohnya seperti itu. Iya, iya, iya. Karena kamu sudah mengenali pusaka saya. Pusaka saya ibarat dari ini. Ini pusaka keris junjung derajat ataupun keris sineret. Kamu sudah mengenali bentuk dan kajiannya keris saya. Karena kamu sudah percaya melihat pusaka saya. Oh iya, ini betul pusakanya si Abah. Nah, dengan itu kamu bisa menghadap saya, betul? Iya betul. Hmm. Berarti ini fungsinya sebagai tersebut yang Ya. diceritakan Abah. Lalu kajiannya apa? Untuk kajian. Di sini keris itu berliuk-liuk. Ada juga yang lurus, ataupun ada juga yang bercabang, ada juga yang berlubang. Ya. Itu beda-beda kajiannya. Di sini ada berupa dapurnya. Dapur itu lukan ataupun bengkokan apa? Kalau ini lu, kalau ini dapur. Ya. Hmm. Oh, jadi yang disebut dapur ini pamornya gitu. Ya. Kalau di sini pangkatnya ada yang namanya daerah. Oh, Ataupun jadi tandanya berbeda-beda Abah di Ya. sini ya di atasnya. ciri khas seperti kamu memiliki kujang. Kujang itu berdapur. Ya. Seperti keris juga itu berdapur. Jadi di sini kalau ada dapur yang namanya dapur ataupun suatu ciri ya itu menyilokakan daerah ataupun kekuasaan ataupun pangkat. Kalau untuk eluknya ini itu menghitung jumlah saudara ataupun menghitung jumlah gajian yang ada di dalam diri. Ataupun menyilokakan keahlian, keilmuan. Seperti itu. Kalau untuk pamor bisa menyilokakan hari kelahiran ataupun bintang dari kelahiran, atau menyilokakan suatu, kalau dulu kita mempunyai suatu kekayaan ataupun keahlian juga, pelajaran ataupun tentang kehidupan manusia yang tadinya memiliki suatu pusaka ini. Seperti itu. Kira-kira penonton kedengaran nggak suaranya? Buat teman-teman semuanya cek audio, cek gambar ya. Di komen ya buat teman-teman semuanya. Dengar nggak suaranya? Jelas nggak? Buat Kang Cep bisa di sini Kang Cep? Bukan. Barusan Kang Cep nyimak nggak? Yang mana Kang? Suara Barusan aman mah enggak Kang? yang barusan mah. Suara aman? Suara aman. Alhamdulillah. Buat penonton mudah mengerti? Buat penonton paham? Mau Makanya di sini saya agak sedikit gimana ya? mau Agak sedikit, ditranslate? saya agak sedikit tidak terserap oleh saya buat teman-teman. Barusan cuma nyimak sampai dapuran doang sih. Dapur. Iya. Buat Akang sendiri mungkin paham? Ya, insya Allah paham. Insya Allah paham. Tadi. Bisa diceritakan nggak sedikit maksudnya ataupun umpamakan nggak sedikit Dideskripsikan. dideskripsikan. Deskripsikan.